Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang anak cintai di seluruh jagat raya ini, di seluruh penjuru dunia, tatkala engkau, kita semua memaknai sesuatu tentang suatu kitab, jangan melihat dengan satu kitab. Ini hanya saran anak untuk antum. Masalah antum tidak memerhatikan atau memandang sebelah mata, itu adalah hak antum. Intinya amanah untuk menyampaikan, sudah anak sampaikan. Terkadang Rasulullah menyampaikan sesuatu itu dalam satu penyampaian, terkadang waktu itu oleh Khulafaur Rasyidin, lalu turun ke tabi'in, lalu ke sahabat Zaid bin Sabit yang mengkodifikasikan hadis waktu itu, dan sahabat yang lain yang membukukan hadis waktu itu. Dicetak beberapa kitab. Wahai saudaraku, terkadang satu penyampaian ada yang sifatnya mewajibkan, lalu ada yang sifatnya merukshoh atau meringankan. Tentunya apa yang disampaikan beliau dilatar belakangi turunnya sebuah ayat dan sebuah petunjuk. Seperti itu, saudaraku. Maka jika engkau mengartikan suatu penyampaian dengan hanya berdasar satu kitab saja, maka engkau tidak akan menemukan suatu yang engkau cari. Karena suatu ayat yang turun perlu penafsiran, perlu pentakwilan, karena ada yang sifatnya tersurat dan ada yang sifatnya tersirat. Wahai saudaraku yang anak cintai di seluruh jagat raya ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan sesuatu waktu itu sedang berbincang-bincang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, suatu ketika nanti namaku akan digaungkan, bahkan akan mengguncang dunia. Yang mengguncang dunia itu adalah akan diguncangkan oleh satu orang, cucu garis keturunanku. Namaku akan digaungkan oleh dia ke seluruh penjuru jagat raya ini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya, siapakah beliau ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, itu adalah garis keturunanku yang tinggal di daerah merah dan putih. Apakah Rasulullah pernah menyebut nama Indonesia? Tidak, wahai saudaraku. Namun yang dibilang beliau adalah merah dan putih. Itu merupakan makna yang tersirat, karena makna tersuratnya hanyalah merah dan putih. Namun jika kita telah, kita analisa, kita takwilkan, tidak hanya kita tafsirkan secara tersirat, merah dan putih adalah lambang sebuah negara, yaitu Indonesia.
sebagaimana yang dikatakan oleh banyak leluhur kita di Indonesia, yaitu para penulis ilmu laduni seperti yang Sri Aji Jayabaya, yang Ronggo Warsito, yang Prabu Siliwangi. Sebenarnya saudaraku, yang ditulis oleh Eyang Sri Aji Jayabaya itu bukan ramalan saudaraku, namun beliau adalah menulis sebuah ilmu laduni, sebuah petunjuk yang dihunjamkan langsung ke dalam dadanya secara bil wahdi wal ilham. Waktu itu beliau merupakan murid dari Grojogan Sewu. Saudaraku tahu siapa beliau sesungguhnya? Sebuah nama yang selalu menyamarkan namanya waktu itu dan memberi wejangan para raja-raja Nusantara. Beliau adalah Nabiullah Khidir alaihissalam yang selalu menyamarkan namanya dan memberikan wejangan keilmuan kepada raja-raja Nusantara. Salah satu murid Nabi Khidir sesungguhnya adalah Eyang Sri Aji Jayabaya. Jika saudaraku artikan secara tersurat, saudaraku akan mengatakan bahwa Eyang Prabu Siliwangi itu beragama Hindu. Namun jika saudaraku cerdas menelaah segala sesuatu, saudaraku mengartikan secara tersirat. Coba saudaraku renungkan sesuatu tentang kebenaran yang hak. Eyang Prabu Siliwangi itu salah satu murid Syekh Kuro, dan Syekh Kuro mempunyai murid lagi yang namanya Nyai Subang Larang. Apakah seorang Syekh Kuro, seorang sayyid, mendidik muridnya, tidak menurunkan keilmuannya sebagaimana yang beliau punyai? Wahai saudaraku, coba renungkan tentang hal itu. Lalu Eyang Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang, sedangkan Nyai Subang Larang beragama Islam. Apakah orang yang menikah dengan orang yang beragama Islam, dia tetap menganut beragama Hindu? Lalu apakah dibolehkah oleh Syekh Kuro? Bukankah Syekh Kuro itu murid beliau? Bukankah Syekh Kuro itu adalah guru beliau berdua, yaitu guru Nyai Subang Larang dan Eyang Prabu Siliwangi? Itu bahan renungan buat aku. Arti secara tersirat, saudara. Lalu juga ada sebuah ungkapan bahwa setelah pernikahan itu Eyang Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang mempunyai putra, diantaranya Raden Kiang Santang. Raden Kiang Santang itu adalah murid Sayyidina Ali. Di dalam cerita, Raden Kiang Santang mengejar-ngejar ayahandanya hingga sampai ke daerah Sancang Garut, disuruh masuk Islam. Apakah mungkin secara logika antum seorang anak mengejar-ngejar ayahnya? Lalu kenapa ceritanya demikian? Karena waktu itu ceritanya telah dibelokkan, wahai saudaraku. Telah dibelokkan. Negara kita mengalami penjajahan kolonial Belanda selama 350 tahun. Setelah itu mengalami penjajahan dari bangsa Jepang atau Nippon
banyak sejarah di negeri ini yang telah dibelokkan dari realita yang sesungguhnya. Itulah yang Anda maksudkan, wahai saudaraku, agar saudaraku semua mengartikan segala sesuatu secara tersirat, tersurat, mentafsirkan dan mentakwilkan dan mengkaji perkataan dari beliau-beliau pendahulu kita, datuk-datuk kita. Jangan berdasarkan hanyalah satu dasar, jangan berdasar hanyalah satu kitab, namun berbagai kitab. Anak garis bawahi sekali lagi bahwa yang dimaksudkan Rasulullah yang akan menggaungkan namanya beliau dan akan mengibarkan bendera Rasulullah itu adalah cucunya, garis keturunan dari Sayyidina Hasan yang tinggal di negeri merah dan putih. Yang dimaksudkan merah dan putih arti secara tersirat adalah Indonesia. Masalah antum percaya silakan, tidak pun silakan, itu hak antum. Dan abad 16 dan 17 keturunan Rasulullah sudah menyebar ke daerah Afrika dan Indonesia, karena waktu itu hendak dihabisi oleh orang-orang kafir jahiliyah di sana. Dan yang tersisa waktu itu oleh Rasulullah dititipkan kepada Sang Prabu Ajisaka yang menjadi raja di Nusantara waktu itu, yang mana Sang Prabu Ajisaka berasal dari negeri Persia. Sang Prabu Ajisaka itu adalah masih berdarah saudara nisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah memandang bahwa Indonesia lah yang tepat untuk tinggal anak cucu beliau. Maka dari itulah sejarah kenapa abad 16 dan 17 keturunan Rasulullah banyak sekali yang tersebar di Afrika dan Indonesia. Semoga manfaat, rahayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.